Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabulah. Hadirin jamaah kajian zuhur Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuwajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita lanjutkan bahasan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu pasal. Wa ihya'ul mawati jaizun bisyartaini. Wa ihya'ul mawati, menghidupkan lahan mati atau membuka garapan yang baru. Jaizun itu boleh. Bisyartaini dengan dua syarat. Yang pertama, ayyakunal muhyi musliman. Yang pertama adalah yang menggarap lahan itu adalah seorang yang muslim. Yang kedua, wa antakunal ardu hurratan, bahwa lahannya adalah lahan yang bebas. Artinya yang tidak dimiliki oleh siapapun. Lam yajri alaiha milkun li muslimin, yang tidak berlaku atasnya kepemilikan seorang muslim. Wasifatul ihya'i ma kana fil adati imaratan lil muhya, sifat membuka atau menggarap lahan itu adalah sesuatu yang secara adat dianggap membangun. Wajibu wajib badlul ma'i, memberikan air, bisalah sati syara'ito, dengan 3 syarat. Yang pertama, ayafdula an hajatihi, melebihi kebutuhannya. Yang kedua, wa ayyuhtaja ilaihi ghairuhu, dibutuhkan oleh yang lainnya. Linapsihi, untuk dirinya. Au libahimatihi, untuk ternaknya. Yang ketiga, wa ayyakuna mimma yustakhlafu bi bi'rin au ainin, airnya adalah sesuatu yang dapat tergantikan. Air itu berada dalam sumur atau mata air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang namanya ihya'ul mawat. Ihya'ul mawat itu menggarap lahan. Lahan yang mati, maksudnya lahan yang mati itu lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Jadi Nabi Muhammad SAW, Nabi itu tidak pernah senang kalau ada lahan dibiarkan nganggur. Nabi tidak ingin harta itu tidak produktif, tidak ingin. Nabi tidak ingin harta itu diam begitu saja, Nabi nggak ingin. Ada salah satu hadis yang populer yang berkaitan dengan distribusi daging hewan kurban. Ini Nabi pernah bilang, kata Nabi,
Yang punya daging, kata Nabi, masak. Kalau nggak mampu masak, kasihin orang yang mau masak, kata Nabi. Gitu. Orang kita kadang-kadang kan Masya Allah, daging kurban itu sampai bulan Maulud masih ada kadang-kadang. Ya. Ya, dari awal dia punya daging, taruh aja di freezer gitu kan, Masya Allah. Daging-daging korban, Alhamdulillah masih ada. Bukan Alhamdulillah itu. Ya. Kalau Nabi dulu, kata Nabi, yang punya daging, kata Nabi, olah. Nggak sanggup olah, kasih orang lain. Sudah berhasil kita olah, kata Nabi, makan. Nggak sanggup habiskan makan, kasih orang, kasih orang. Makanya Nabi itu tidak pernah senang dengan sesuatu yang dibiarkan nganggur. Nabi nggak senang. Waktu nganggur ya Nabi nggak senang. Ya. Lahan nganggur ya Nabi nggak senang. Harta nganggur ya Nabi nggak senang juga sama itu. Makanya kalau ada lahan-lahan yang mati, ada lahan-lahan yang tidak tidak produktif, ada lahan-lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun, Nabi mengizinkan lahan itu digarap. Nabi mengizinkan. Syaratnya satu, bukan punya orang. Kalau punya orang main menguasai, itu namanya gosop itu. Sudah, itu merampas. Udah tahu tanah orang, ditanemin sama dia. Itu namanya penguasaan lahan. Kalau ini tidak, memang lahannya lahan yang mati, lahannya lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun, maka kalau saya menggarap jadi milik saya. Ini kasusnya zaman dulu ya sebetulnya. Kalau di zaman sekarang nggak bisa. Karena kalau zaman sekarang tanah, air, kekayaan itu milik negara. Kalau sekarang. Kasusnya zaman dulu. Tapi tetap negara bisa memberikan hak menggarap lahan. Ada yang namanya reform agraria. Ada yang namanya transmigrasi. Itu kan sama. Negara kasih lahan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi prinsipnya begini. Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an, kata Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untukmu segala apa yang ada di bumi. Perhatikan baik-baik, kata Al-Quran itu bukan menciptakan apa yang ada di bumi. Kata Al-Quran itu menciptakan untukmu. Itu dalil bahwa manusia boleh memanfaatkan apa yang ada di alam ini. Manusia manfaatkan air, manusia manfaatkan kekayaan alam karena diizinkan oleh Allah. Allah bilangnya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Ada tanah tidak dimiliki siapapun, berarti milik Allah. Kita garap menjadi milik kita. Disebut bumi milik Allah kalau nggak ada yang punya. Kalau jelas-jelas ada pagernya mah bukan punya Allah, bukan. Itu. Enak bener kadang-kadang. Pagar udah ada, main diemin aja. Loh kok di sini Pak tinggal? Iya, bumi kan punya Allah. Kalau bumi punya Allah, kenapa nggak tinggal di sungai aja? Gitu loh. Milihnya yang enak itu. Ya. Makanya nanti dalam fikih itu ada namanya al-mubahat. Al-mubahat itu apa? Sesuatu yang belum ada pemiliknya. Sesuatu yang belum ada pemiliknya boleh kita miliki. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi sesuatu kalau belum ada pemiliknya boleh kita miliki. Contoh, misalnya nih, kalau ditanya, ikan di sungai punya siapa? Ikan di sungai punya Allah. Punya Allah. Kalau sudah saya pancing, nyangkut di mata kail saya, nyangkut di pancing saya, ikannya punya siapa? Ya punya saya, ikannya tuh. Jangan nanti kemudian ikan sudah saya pancing, udah dapat di kailnya, lalu kemudian diambil. Punya Allah Pak Ustadz, tuh buat saya aja. Kok enak bener gitu kan. Waktu masih dalam sungai, dia milik Allah.
Tapi ketika kemudian sudah saya ambil, ketika sudah saya ambil itu sudah punya saya. Air hujan, milik siapa air hujan? Milik Allah. Kebetulan di depan rumah saya tampung pakai ember. Ya. Di depan rumah saya tampung pakai ember. Kalau sudah saya tampung itu, sudah bukan punya Allah lagi itu. Bukan. Ya. Punya ember karena sudah diwadahi, sudah dibatasi. Sudah. Orang itu dua macam. Dia punya hak, ketika dia lepas, haknya hilang. Misalnya, saya beli burung. Saya beli burung. Burungnya saya pegang, itu berarti milik saya. Cara dapetinnya, saya beli. Burungnya saya lepas, saya bebaskan. Itu menjadi milik siapa? Jadi milik Allah. Udah saya lepas kan? Menjadi milik Allah. Ketika jadi milik Allah, kira-kira diambil sama orang, bisa nggak saya ngaku? Nggak bisa. Kenapa dilepas? Ya, saya zaman mondok itu punya teman yang lumayan iseng itu. Ya. Saya lupa itu. Kalau nggak salah itu, kalau Imlek itu, kalau di Tuban, saya dulu mondok di Langitan, dekat pesisir itu suka ada orang yang ngelepas apa namanya? Ngelepas penyu ya, ngelepas penyu. Kalau Imlek itu ngelepas penyu, seingat saya begitu. Entah Imlek, entah Cap Gome, entah apa begitu ya. Ngelepas penyu, itu teman saya sudah jagain itu, nyelam di laut dia itu. Diambil lagi penyunya, dicat ulang lagi itu, udah janjian itu, dijual itu. Ya nggak apa-apa, karena kan sudah dilepas haknya, dilepas haknya. Itu mirip, mohon maaf, kadang-kadang orang nyalon, butuh dukungan, kemudian itu lepas ikan di sungai. Beli ikan lele misalnya, 5 kintal. Milik dia. Kemudian dilepas di sungai. Itu berarti sudah lepas milik. Berarti sudah menjadi milik Allah lagi. Kalau dipancing sama orang halal. Saya kasih contoh yang sederhana. Saya punya empang, saya punya kolam, saya punya tambak. Hujan, jebol, apa namanya itu, tambaknya, empangnya jebol. Lalu kemudian ikannya masuk ke dalam rumah saya. Itu milik siapa itu ikan? Milik saya, karena masuk rumah saya, milik saya itu. Tapi ingat ya, memang masuknya gara-gara banjir tuh ya. Jangan ayam tetangga masuk rumah kita, wah milik saya juga ini Ustaz. Bukan, kalau itu beda. Kalau itu beda. Ya. Kalau itu beda. Ya. Ya. Jadi harus kita bedakan. Kalau yang namanya al-mubahat, mubahat itu sesuatu yang tidak dimiliki siapapun. Itu al-mubahat. Ya. Ikan yang ada di rawa, ikan ada misalnya di rawa Cipondo. Ya milik Allah itu. Siapa yang bisa mancing, maka ikan itu menjadi milik dia. Tapi ingat, ikan yang ada dalam keramba jangan diambil. Kalau itu punya Bu Haji Kokom, kalau itu beda lagi itu. Ada kerambanya, main ambil aja. Ini kan dirawa. Iya dirawa, tapi kan dibatasi, dipagari. Itu mirip saya mancing sudah nyangkut di dalam apa namanya? Nyangkut di dalam mata pancing saya. Beda kan? Tanah pun sama. Ya. Makanya kemudian kata Nabi bagaimana? Kata Nabi itu man ahya ardon maitatan fahiyalahu falaisa li'irki zalimin haqqun. Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi haknya. Dalam hadis yang lain, man ahya ardon maitatan falahu ajrun wa ma akalahul awafi fahuwalahu sadaqatun. Jadi sesuatu yang belum ada pemiliknya, kita anggap itu ciptaan Allah untuk manusia. Kalau kita yang dapat, berarti milik kita. Tapi ingat, belum ada pemiliknya.
Kalau jelas-jelas ada pemiliknya nggak boleh. Udah tahu tetangganya punya ayam, masuk ke rumah kita. Kalau itu jelas, kalau itu ya. Nah, kita misalnya contohkan ya. Misalnya apa namanya, saya ngambil air dari Sungai Cisadane. Ya silakan, nggak ada masalah. Ya. Tapi beda kasus, kalau air itu saya ambil dari pipa PDAM. Beda. Nggak bisa. Kalau itu nanti namanya mencuri. Kenapa? Kan PDAM ngambilnya dari Sungai Cisadane juga. Sudah dimiliki, dibatasi oleh pipa. Sudah. Jadi patokannya sederhana. Al-mubahat itu, orang itu, kalau dia mendapatkan sesuatu, menjadi hak milik, itu melalui proses. Yang umum, orang memiliki itu sebab dia beli. Itu yang umum. Ini punya siapa? Punya saya. Dapat dari mana? Beli. Itu proses memiliki. Orang memiliki karena waris. Bisa tuh. Orang memiliki karena ganti rugi. Bisa. Bukan punya dia. Tapi orang lain menghilangkan benda punya dia. Dia dikasih ganti rugi. Doman. Bisa. Orang memiliki sebab diberi hadiah. Halal. Orang memiliki sebab nemu yang tidak diketahui pemiliknya. Bisa. Nanti ada bahasan barang temuan. Yang disebut nemu itu kalau nemunya di jalan, di tempat yang tidak ada pemiliknya. Alhamdulillah Ustaz, rezeki anak soleh, nemu dompet, di mana? Tadi pas namu di tetangga. Ya punya tetangga kalau itulah, punya tetangga. Ya. Nemunya di jalan, tidak kita ketahui, kita umumkan dalam masa setahun kok tidak ada yang mengaku bisa kita miliki. Tapi kalau nemunya di tempat yang ada pengelola, serahkan pengelola. Nemu di masjid, berikan kepada DKM. Nemu di sekolah, berikan pada penanggung jawab sekolah. Nemu di area publik, berikan pada penanggung jawabnya. Jangan kita nemu misalnya dompet langsung, ya tidak. Pengelolanya siapa? Patokannya gitu. Nemu di lahan yang tidak ada. Terakhir itu, kita bisa memiliki sesuatu saat kita mendapatkan sesuatu yang memang tidak ada pemiliknya. Ikan di sungai, ikan di rawa, udara di alam bebas. Ini kan udara, ini masing-masing kita menghirup oksigen. Nggak bisa kemudian dikenakan tarif oksigennya, nggak bisa. Wah, pengajian bayar 2 jam. Kenapa? Karena pakai oksigen yang ada. Nggak ada itu, nggak ada. Ya. Itu beda kasus kalau dia punya alat untuk kemudian produksi oksigen, misalnya dia punya oksigen konsentrator, dia refill di tabung, maka kemudian kalau itu ya, kalau kita ambil berarti kita ngambil punya orang. Karena sudah melalui proses. Tapi kalau yang masih mubah, yang masih tidak ada pemiliknya, bisa kita ambil. Air hujan milik Allah, saya tampung, jadi milik saya. Ya, apapun. Nah, termasuk ini ya, bahwa tanah, lahan di masa lampau, ketika belum ada negara bangsa, lahan itu milik Allah, maka kalau kita yang garap, jadi milik kita. Tuh. Nah, ini kalau zaman sekarang ya melalui aturan dari pemerintah begitu kalau zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu tidak, ketika belum ada negara, belum ada pemerintah, ya saya yang datang duluan, saya yang menguasai berarti milik saya. Kalau zaman sekarang ya nggak bisa. Kalau zaman sekarang ikut aturan. Kalau soal tanah. Tapi kalau soal ikan di sungai, ikan di laut, air, udara di alam bebas itu ya bebas. Masing-masing orang memang memiliki punya hak yang sama begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi. Kiai mau nanya, kalau tadi Pak Kiai bilang boleh digarap tanah yang tidak memiliki tuan gitu loh. Nah, kalau kita garap tanah di hutan, terus yang misalkan yang garap kakeknya meninggal tuh anaknya, itu boleh nggak seperti itu? Kalau di hutan itu ada pemiliknya atau tidak? Ada, pemerintah.
Makanya ada polisi namanya polisi hutan. Ada polisi hutan. Ya. Ada polisi hutan. Orang kalau kemudian dia menggarap lahan bisa, tapi dengan jalan apa? Dengan jalan izin. Ada prosedurnya. Ya. Silakan Pak Haji. Ya. Kita mengetahui bahwa ada buah tetangga. Pohonnya ini kan Ya, ke tempat kita. Betul. Nah itu buahnya milik siapa? Karena yang nyapu kita gitu. Itu yang secara fikih sebenarnya milik siapa? Terima kasih. Ya. Ini yang kemudian menjadi masalah. Ya. Ruang kosong itu bisa dimiliki atau tidak? Misalnya mohon maaf ya, ibu punya rumah, yang ibu miliki kan tanahnya. Ibu bangun rumah, yang ibu miliki kan bangunannya. Kalau dibikin lantai 2 berarti lantai 2 punya ibu. Bikin lantai 3 berarti lantai 3 juga punya. Lah, ruang kosong yang tidak terbangun ini milik siapa? Kalau konsepnya apartemen, ruang kosong tuh jadi milik, kan gitu kan? Orang tinggal di apartemen, di rumah susun, dia nggak punya tanah, dia nggak punya. Ya, makanya dia hanya punya suratnya strata itu ya ruang kosong yang dimiliki oleh dia itu. Mohon maaf, anak kecil kalau main layangan di atas rumah ibu bayar apa enggak? Pesawat lewat itu bayar apa enggak? Nah, ruang kosong itu bisa dimiliki kalau kita bangun, kan begitu. Ada orang, misalnya begini, ini rumah saya, ini rumah tetangga, dia punya pohon yang cabangnya menjorok masuk ke halaman rumah saya. Kalau di bawah memang punya saya, tanah saya. Tapi ruang kosong ini punya siapa? Nah, ini nanti perdebatan itu ya. Ruang kosong punya siapa itu perdebatan. Oke. Tapi yang jadi masalah, orang ini tidak punya hak dia menanam sesuatu yang bukan di tanah miliknya. Oh, saya nanamnya benar Pak Ustadz di rumah saya. Betul, tapi cabangnya menjorok ke rumah saya. Otomatis kira-kira daunnya jatuh nggak ke halaman rumah? Jatuh. Kalau mangganya jatuh, boleh nggak saya makan? Kok boleh? Kalau mangganya jatuh, boleh apa enggak? Mangganya punya tetangga apa punya ibu? Boleh nggak makan punya tetangga? Ya. Misalnya nih, jatuhnya di atas pagar bersama, milik siapa? Biasanya orang bilang begini, kita di titik itu kita tidak pakai hukum fikih, tidak. Di titik itu kita pakai hukum adat, base-nya begitu. Adat kampungnya bagaimana? Kalau adat kampungnya bilang bisa, bisa. Alasannya begini, masa gua dapat sampahnya doang, kan gitu. Sebetulnya kita pemilik pohon, kalau buahnya mangga, ridonya gampang. Mangga kamu kemarin jatuh, saya ambil ya, mangga doang. Tapi kalau diganti duren gimana? Ya. Orang kan mikir-mikir itu. Nanti kalau ayam tetangga masuk rumah gimana? Alasannya begini kan, tadi kan alasannya begini, rumah saya cuman dapat daunnya doang, kan gitu. Maka ketika mangganya jatuh, punya saya dong, mas saya dapat sampahnya doang. Oke, sekarang ayamnya berak mulu di rumah kita, gitu kan. Ketika ayamnya masuk ke kita, dengan logika yang sama juga, ya milik kita dong, kan adanya di sini. Masa rumah gue diberakin doang? Iya, kalau cuman ayam. Kalau kambing bagaimana? Kalau nanti sapi bagaimana? Biasanya kita kembalikan ke hukum adat. Kalau mangga mah nggak bisa jalan, nggak bisa. Maka kalau mangganya jatuh, bukan dengan usaha kita boleh. Mangganya jatuhnya di halaman rumah kita, bukan dengan usaha kita, bukan. Timpukin biar jatuh di halaman kita.
Kalau itu berarti nggak boleh. Maka nanti berlaku hal yang sama, bukan cuma kalau jatuhnya di rumah kita. Orang sering dia punya pohon, cabangnya menjorok ke jalan, buahnya jatuh ke jalan. Kalau jatuh ke jalan juga berarti sama, boleh, nggak apa-apa. Yang penting bukan dengan usaha dia. Timpukin aja lah, biar jatuh. Ya. Kalau ditimpukin itu berarti haram, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, baik. Oke, baik ya. Ini tadi ya. Orang itu, air itu tidak dia miliki, tidak. Ada hadis Nabi, ada 3 hal yang menjadi milik bersama. Ada 3 hal. Kata Nabi, an-nasu mustarikuna fi salasah. Manusia itu bersekutu pada 3 macam kekayaan alam. Al-ma'u wan naru wal kala. Kata Nabi, air, api, dan padang gembalaan. Tempat yang menjadi ladang gembala. Itu menjadi milik bersama, tidak bisa dikuasai siapapun. Kalau rebutannya baru rebutan saluran air di kampung, itu yang bacok-bacokan baru 2 kampung. Baru 2 kampung. Bayangkan, Sungai Nil itu melewati 11 negara. 11 negara. Sungai Nil itu 11 negara sampai hampir 7.000 kilometer. 6.900 sekian. Hampir 7.000. Kalau ibu nggak percaya, ayo saya anterin. Tapi ongkosin saya itu. Nanti itu saya tunjukin itu ada tugu Sungai Nil yang disebut Majma'ul Bahrain. Itu ketemunya Sungai Nil dengan Laut Mediterania. Itu hampir 7.000 kilometer, 11 negara dilewatin Sungai Nil. Bayangkan kalau satu negara bendung Sungai Nil. Ributnya sama 10 negara yang lain. Makanya dibikin satu perkumpulan namanya Dewan Sungai. Isinya 11 negara. Isinya itu. Urusan sungai doang 11 negara. Jadi kalau yang satu bangun itu, jangan sampai kemudian pasokan air buat negara tetangganya berkurang. Ini nanti bukan cuma pasokan air, nahan air juga sama. Ya, kalau di sawah-sawah ada yang namanya saluran air, di rawa-rawa, di situ di danau ada yang namanya pintu air, ada. Cipondo itu kalau pintu airnya nggak dibuka, kunciran yang banjir. Tapi kalau pintunya dibuka, Polres yang banjir. Maka urusan pengairan semacam ini, itu ada petugasnya, ada, oke ya. Nah, di sawah, bukan cuma di sawah, di daerah-daerah pegunungan, air itu menjadi milik bersama, makanya dialirkan. Nggak boleh ditahan. Kalau kira-kira airnya berkurang, biasanya ada jadwal dapat air. Biasanya begitu kan? Jadwalnya dia malam ini, ngairin sampai sini. Kalau nanti bukan jadwalnya dia ngambil, masuk dalam kategori gosop. Gosop itu menguasai harta bersama. Gosop itu ya. Menguasai secara sepihak itu ya. Jadi patokannya sama, ini ada di sini nih ya. Tadi sempat saya baca, ada bahwa orang itu harus menyalurkan air. Orang harus menyalurkan air kalau sudah lebih dari kebutuhannya dan dibutuhkan oleh orang lain dengan syarat air itu memang tergantikan. Kita alirin juga kita masih dapat dari aliran berikutnya. Itu wajib kita mengalirkan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Oke, ya silakan Bu Haji. Pak Ustadz tuh ada di danau itu Pak Ustadz ya. Dibuatlah tambak gitu ya. Tambak ikan ya. Danaunya kan luas Pak Ustadz. Bikin tambak ikan.
danau itu kan punya Allah, udah tahu kita danau itu punya Allah. Dibatas-batasin begitu Pak Ustadz. Jadi yang lain karena dia tahu bahwa ini danau ini punya Allah, ikan orang itu diambil juga Pak Ustadz. Karena ini kan bukan punya dia katanya gitu. Itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Oke. Kejadiannya di Padang. Ya, di rata-rata danau di Indonesia, masyarakat yang tinggal di sekitar danau itu biasanya memang punya keramba. Terutama di danau-danau besar ya. Kalau misalnya di kita itu di Waduk Cirata, itu sama, pinggirannya ya keramba semua. Ya, itu sebetulnya sama, mirip kalau kita naik pesawat, lewat di atas Kepulauan Seribu, ya, Laut Jawa, itu kita lihat banyak bagan-bagan, kan banyak. Tempat orang yang kemudian mancing, menjala ikan. Betul, lautnya milik Allah, ikannya milik Allah. Tapi kalau sudah masuk jala orang lain, sudah bukan punya Allah itu, bukan itu. Punya pemilik jala kalau itu. Bahaya kalau semua dipakai milik Allah, bahaya itu. Nanti masuk ke pasar ngambil ikan punya Allah, itu bahaya. Jadi patokannya kalau sudah diambil, maka yang ngambil itu jadi milik dia. Nah, pengelolaan lahan milik negara nanti dikembalikannya adalah apakah seizin pengelola atau tidak, gitu saja. Itu mirip seperti begini, banyak tanah-tanah, lahan-lahan itu sudah bukan punya masyarakat, punya PT. Cuma oleh PT belum dibangun. Lalu kemudian digaraplah, jadi kebun, jadi sawah oleh masyarakat. Penggarapan itu seizin pengelola atau tidak? Ada yang seizin pengelola, ada banyak sekali lahan yang belum dipakai sama PT, dipasrahkan sama keamanan situ, misalnya mandornya atau apa, yang penting kalau saat dibangun bersih misalnya. Kalau seizin pengelola berarti nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau tidak seizin pengelola, kita kemudian buka lahan di situ, itu nggak boleh. Maka tadi saya bilang, contohnya di masa sekarang, ketika sudah ada negara, maka kita ikuti aturan yang berlaku begitu. Saya kasih contoh begini. Semua orang ngambil di Sungai Cisadane kan boleh. Milik Allah kan gitu. Bahkan kita ngambil air di Sungai Cisadane, nggak ditanya KTP-nya Tangerang apa bukan. Enggak. Tuh. Kita ngambil air 1 ember, nggak ditanya, KTP Tangerang bukan. Kalau nanti ditanya KTP, ini bahayanya hulu Sungai Cisadane bukan di Tangerang. Tapi di Bogor, kan begitu ya, di Bogor. Nah, cuma kalau yang nyedot Sungai Cisadane setingkat industri, ya butuh izin. Tiba-tiba misalnya PT, anggap misalnya Panarup tiba-tiba nyedot Sungai Cisadane. Ya habis itu lama-lama, masyarakat nggak punya air. Maka kalau pabrik pengen nyedot, kemudian dia harus ada ikut aturan pemerintah. Tapi kalau kemudian kita yang ngambil untuk kebutuhan pribadi, ya silakan saja begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tambahan Pak Ustadz. Ya silakan. Ini kan banyak jalan tol nih Pak Ustadz. Ya, jalan tol ini akan punya masyarakat Pak Ustadz. Ya, dibayar juga enggak, sudah dibikin jalan tol Pak Ustadz. Jadi bagaimana ini Pak Ustadz? Apa pemerintah ngambil harta rakyat? Begitu Pak Ustadz. Oke. Patokannya sama. Patokannya kan begini, apapun yang kemudian diambil harus ada kompensasinya. Patokannya begitu. Maka kalau kemudian negara yang ngambil ya sama, tetap ada kompensasi. Urusannya nanti adil atau tidak, kalau dikembalikan pada perasaan masing-masing bisa beda. Menurut dia, harga segitu sudah adil. Tapi menurut orang belum adil. Patokannya ikuti aturannya. Misalnya aturannya ketika ada proyek nasional misalnya. Kalau proyeknya nasional misalnya pembebasan lahan mengikuti misalnya NJOP. Maka kalau sudah NJOP kita anggap adil. Karena aturannya begitu. Ya. Tapi kalau misalnya swasta misalnya ya proyeknya PSN tapi kemudian swasta. Ini agak repot karena ya nyentuh-nyentuh daerah Tangerang juga ini. Misalnya yang terjadi di Teluk Naga, Kampung Melayu dan sekitarnya itu ya.
Ya kalau saya sederhana, sesuatu yang diambil tidak melalui prosedurnya, itu ghasab itu. Ghasab, ya. Cuma masalahnya nanti, ya patokannya kan rumit, maka harus diteliti satu persatu. Jangan-jangan mohon maaf ini, kontraktornya ngasih udah bener, tapi calonnya yang makan kebanyakan tuh. Kadang-kadang ada begitu. Patokannya sederhana. Kita ngambil harta orang lain itu harus melalui akad. Kalau jual beli, prosesnya ya harus adil begitu ya. Ada pertanyaan di kolom chat ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Satu, pernah suatu ketika sedang sholat jamaah, di samping sepertinya habis jualan, entah di pasar, entah di jalan. Namun maaf, sejak jamaah itu ada bau amis ikan, mungkin penjual ikan. Pertanyaannya bagaimanakah sholat kita yang sesaat tadi itu berpikir dan berbicara dalam hati, ini orang bau amis banget. Karena jujur mengganggu kita atau mungkin jamaah lainnya dengan bau amisnya tersebut. Sederhana begini. Orang tidak boleh saling menzolimi, tidak boleh. Itulah kenapa Allah bilang hudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaik saat akan ke masjid. Kalau ngerasa pakaiannya bau ya pakai parfum, kan gitu. Kalau ngerasa misalnya mohon maaf belum mandi ya mandi dulu. Kalau ngerasa habis makan jengkol ya kira-kira ya listerin dulu lah, kira-kira supaya tidak mengganggu orang lain. Makanya Nabi kan pakai parfum. Nabi kemudian pakai pakaian yang bersih. Tapi seandainya ada orang yang mohon maaf memang ikut berjamaah dan dengan keterbatasan waktunya dia nggak bisa, ya sudah, nggak ada masalah. Kita kemudian mohon maaf gibah dalam hati itu dosa apa enggak? Gibahnya enggak dosa. Kalau dalam hati dihitung dosa, masuk neraka semua kita. Nih mohon maaf, mungkin samping-sampingan, nggak usah berjamaah, ngaji begini juga gibah dalam hati itu. Ya. Apa dibawa itu, pencitraan aja dia itu kan. Bisa jadi itu kan. Jangankan orang lain, suami istri itu bisa saling menggibah itu, bisa. Tapi tidak Allah tampakkan isi hati masing-masing. Kalau Allah tampakkan isi hati masing-masing, orang nggak bisa nikah, nggak bisa. Patokannya, kalau kita suarakan dosa, tapi kalau ada dalam hati, kalau dalam hati itu nggak dosa, tapi merusak hati kita, itu saja. Patokannya sederhana, seorang mukmin itu yatlubul ma'azir, kata Imam Ghazali. Seorang mukmin itu yang pinter nyari alasan, tujuannya orang lain. Bukan alasan buat dia, nyari alasan untuk kemaslahatan orang lain. Oh barangkali dia memang istiqomah berjamaah, cepet-cepet belum sempat ganti baju. Kita cari alasannya saja begitu. Tapi ya namanya manusia, manusiawi kalau kita ngomongin dalam hati, ya manusiawi. Ya sholatnya tetap sah, masalah pahala urusan panitia kalau itu. Ya. Yang kedua, apakah bacaan Al-Fatihah imam saat sholat fardu yang 5 waktu berbeda dengan saat imam sholat tarawih? Karena di masjid kami sedang bermasalah soal ada imam yang bacaannya lambat dan terkesan tajwid mat tabi'inya terlalu panjang. Bagaimana syariat imam dalam sholat fardu dan saat imam sholat tarawih? Sama saja. Sholat itu mau sholat apapun, ya matnya sama, cuman teknik baca orang itu berbeda. Yang paling umum, bacaan itu tartil. Ini yang paling umum. Tartil itu bacaan ya satu mad itu 2 harokat. 1 harokat itu 1 ketukan. Gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kalau lillah berarti 2 ketukan. Gitu saja. Tapi nanti orang itu ada yang punya teknik bacaan tahqiq. Kalau tahqiq itu 2 kali lipat bacaan tartil. Ya. Kadang-kadang kan ada kita ngelihat imam, ini imam sih bacanya kayak orang ngeja, begitu ada tuh. Itu bukannya ngeja, itu sedang membaca namanya style bacaan tahqiq, ya. Ada kadang-kadang yang separohnya tartil. Alhamdulillahirabbil alamin, tartil tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, itu namanya hadr namanya. Hadr itu masih boleh dipakai baca Quran? Boleh. Ada 3 ragam bacaan yang masih boleh dibaca. Ada namanya tahqiq, ada namanya tartil. Ini yang paling aman, tartil. Karena standarnya semua orang sama, ada yang namanya hadr.
Kalau hadr itu separohnya tartil, tapi panjang pendeknya sama. Jadi matnya 1 harokat, baca biasanya setengah harokat. Berarti kalau pakai bacaan hadr itu. Ada yang cepat sekali namanya tadwir. Ada, cepat sekali. Itu model bacaan-bacaan sholat taraweh yang paket lengkap cuma 10 menit itu ya. Kecepatan 60 km per jam itu ya. Nah, jadi patokannya sebetulnya bukan soal bacaan lambat dan tapi kadang-kadang imam ada yang baca tahqiq, imam ada yang baca tartil. Patokannya saling memaklumi masing-masing. Misalnya begini, imam kok bacanya cepet ya, tapi saya memang makmum masbuk. Kalau imam bacaannya cepet, saya makmum masbuk, imam ruku, saya ruku, itu saja. Fatihahnya kok belum sempurna. Fatihah belum sempurna itu kemudian ditanggung sama imam. Imam kok lambat ya? Saya udah baca Fatihah selesai, imam kok belum ruku? Kan gitu. Patokannya sederhana. Kalau sholat yang kedengeran suara, tinggal nanti kita nyimak bacaan imam. Kita selesai Fatihah, imam masih panjang lagi dia baca. Ya kita simak bacaan imam. Kalau misalnya kita selesai baca Fatihah, imam belum selesai baca, tapi suaranya imam nggak kedengeran, ya kita baca surat boleh, nggak mau. Ibu misalnya baca surat di rakaat ketiga, di rakaat keempat, boleh, nggak apa-apa. Katanya rakaat ketiga kan nggak boleh baca surat, Ustaz. Lah daripada ngelamun, coba ya. Kita udah walabdolin, ada yang bilang tasbih saja, ada yang bilang tasbih. Tapi orang kadang-kadang ya tasbih doang bosen. Ya nggak apa-apa baca surat, nanti ketika imam ruku kita ruku. Jadi patokannya adalah sama-sama saling memaklumi begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya lanjut. Ada yang namanya wakaf ya. Faslun wal waqfu jaizun bisalasati syara'ita. Wakaf itu boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Bahwa benda yang menjadi objek wakaf itu yang bermanfaat serta bendanya utuh. Bendanya utuh itu kalau kita pahami bisa dimanfaatkan jangka panjang. Itu ya. Yang kedua syaratnya, wa ayyakuna ala aslin maujudin wa far'in la yanqati'u ya. Peruntukan wakaf itu untuk objek yang sudah ada atau keturunan yang tidak terputus. Syarat yang ketiga itu wa alla yakuna fi mahdzurin. Peruntukan wakaf itu bukan pada perkara-perkara yang dilarang, wa huwa ala ma syaratal waqifu min taqdimin au ta'khirin au taswiyatin au tafdilin. Wakaf itu sesuai ketentuannya pewakaf, mendahulukan, mengakhirkan, menyamaratakan atau melebihkan. Ada namanya wakaf. Wakaf itu dalam bahasa Arab artinya berhenti, berhenti. Wakaf. Makanya kalau kita ngaji Quran itu ada istilahnya apa? Wakaf. Wakaf itu berhenti di sini. Wakaf. Makanya orang berhenti di Arafah semua. Diam di Arafah namanya apa? Wukuf. Ya, namanya wukuf. Ya. Wakaf dalam fikih itu adalah pelepasan hak milik. Awalnya milik kita, kita lepas. Bisa menjadi milik umum, bisa menjadi pihak tertentu, bisa menjadi milik Allah. Tapi sudah kita lepas miliknya dari kita. Sudah kita lepas. Wakaf itu sering disebut sebagai sedekah jariyah, sebagai sedekah yang pahalanya mengalir. Ya. Diambil dari mana?
diambil nanti dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Umar bin Khattab itu ya, asaba ardon bi Khaybar fa'atan Nabi yasta'miruhu fiha. Umar itu pernah punya bagian tanah di Khaybar, lalu kemudian Umar minta saran pada Rasul. Ya Rasul, inni asabtu ardon bi Khaybar, lam usib malan qattu anfasa indi minhu, fama ta'muru bih. Aku dapat lahan, tanah yang sangat bagus, kebun kurma, yang aku belum pernah dapat kekayaan sebagus ini sebelumnya. Kira-kira menurut Nabi sarannya bagaimana? Kata Nabi, qala in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, kamu wakafkan, kamu sedekah. Jadi kemudian haknya sudah tidak lagi menjadi milik Umar bin Khattab, haknya itu kemudian menjadi milik, kalau di sini menjadi milik orang-orang yang membutuhkan, wakaf. Tapi orang pertama yang melakukan wakaf itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika pindah ke Madinah, Nabi itu tidak tidak bawa, Nabi nggak punya rumah di Madinah, Nabi nggak punya tanah di Madinah, Nabi beli tanah. Nabi beli tanah milik keponakannya Abu Ayyub Al-Ansori. Kalau nggak salah kira-kira 4.000 ziro, ya hampir 2.000 meter lah kira-kira. Dipakai Nabi bangun rumah, saat itu Nabi sudah punya 2 istri. Ada istrinya Nabi Aisyah, ada istrinya Nabi Saudah. Lalu kemudian Nabi berturut-turut menikah, itu lokasi istri-istrinya Nabi ada di sekeliling masjid, termasuk Nabi memberikan tanah itu untuk Sayyidina Ali bangun rumah mepet dengan Nabi. Jadi rumah Sayyidah Fatimah itu dengan Nabi mepet, bahkan di dalamnya itu ada makhrajnya, di dalam itu ada madkhalnya, ada connecting door-nya itu ada. Jadi ada pintu dalam yang kalau Nabi pengen ketemu Zainal Hasan dan Husain itu, Nabi nggak kudu keluar rumah begitu. Ya. Dibangun masjid, sisanya dibangun pasar, sisanya. Ya. Maka wakaf itu tidak harus sifatnya ibadah, tidak. Wakaf itu patokannya alla yakuna fi mahdzurin. Yang penting bukan pada sesuatu yang haram. Contoh wakaf untuk sesuatu yang wajib, di kampung itu belum ada masjid, dibutuhkan masjid, maka kemudian dia mewakafkan tanah untuk masjid. Wakaf. Mewakafkan untuk sesuatu yang sunnah. Dia bangun misalnya sekolah di situ, wakaf misalnya. Ya. Atau yang mubah nggak apa-apa. Ini nak, tanah yang ini jangan dibangun. Kenapa? Kesian anak-anak kecil itu nggak punya tempat main. Jadi biar anak-anak kecil main di sini. Ya kalau bisa dibikin playgroundnya bikin. Kalau enggak, yang penting anak-anak kecil bisa main bebas. Itu wakaf. Termasuk mohon maaf, orang-orang tua kita masa lampau itu mewakafkan tanahnya untuk akses jalan, kan gitu. Orang-orang itu kalau dia beli rumah di perumahan, dia beli rumah dan beli akses. Tapi kalau di kampung orang beli rumah ya beli rumah sama tanah doang. Aksesnya itu ya wakafnya leluhur-leluhur dulu tuh. Makanya rame kan, kita lihat di media massa itu, kita lihat di berita itu, ada orang yang ditembok jalan sama tetangganya, ada. Ada yang sampai bangun jembatan itu ya. Di mana kemarin saya baca itu sampai bangun jembatan 250 juta. Karena nggak dikasih akses sama tetangganya itu, ya kan? Ada. Orang tua dulu itu ngasih akses buat jalan. Orang tua dulu itu Masya Allah luar biasa. Beliau-beliau itu kalau bahasa bangun rumah, talang air jatuhnya masih di tanahnya juga. Nggak kayak sekarang, bangun malah wah lebih daripada hak milik, itu wakaf juga itu. Wakaf itu nggak harus yang wajib, nggak harus yang sunnah, yang mubah boleh. Asal jangan yang haram, kalau haram nggak boleh. Nah ini nanti tolong dibangun diskotik lah, biar orang sini kalau dugem nggak usah jauh. Tuh. Kalau itu pasti haram itu, nggak boleh itu ya. Tapi kalau nggak haram nggak apa-apa, ini jangan dibangun. Kenapa? Supaya orang kalau pesta punya tempat.
Berapa banyak orang kadang-kadang tinggal di kampung itu, udah kebangun semua, pengen pesta itu bingung, gak ada tempatnya. Nah, maka kemudian kalau dia di jalanan itu mohon maaf itu ya gosip itu. Kalau di gang kampung nggak apa-apa. Karena kalau gang kampung itu bukan hak milik umum, tapi wakaf orang-orang tua dulu gitu kan. Maka kemudian ya udah ini nggak dibangun supaya orang bisa hajatan bikin pesta di sini kan. Wakaf. Jadi wakaf itu nggak harus dipahami harus masjid, harus musola. Saya beberapa kali itu meminta pikir ulang orang yang pengen wakaf kemudian bangun masjid dan musola beberapa kali. Orang sini udah ada musola. Jamaahnya 30. Akhirnya di samping sini bangun musola lagi. Akhirnya jamaah 30 jadi 15. Yang sini bangun musola lagi. Jamaahnya tinggal 10. Sini bangun musola lagi, ya tinggal 7 itu. Ya. Jadi wakaf itu yang paling penting adalah yang dibutuhkan itu apa? Di kampungnya masjid ada, musola ada, klinik yang nggak ada. Maka wakaf terbaik itu mewakafkan untuk dibangun klinik. Ya. Di tempatnya yang nggak ada itu tanah kuburan. Maka wakaf terbaik itu dibikin tanah kuburan. Mohon maaf kalau bangun masjid nyari jamaahnya susah. Tapi kalau nyari jamaah kuburan itu cepat itu. Ya. Asal diomongin boleh ngubur di sini, itu nggak sampai 2 tahun udah penuh itu jamaahnya itu, udah penuh itu. Ya. Jadi patokannya itu, ya silakan Bu. Kalau pemakamannya dikenakan biaya gimana Pak Ustadz? Ya sama, tanah wakaf Gitu. buat klinik bukan berarti nanti diartikan kliniknya gratis, ya tidak. Repot tanah wakaf buat pesantren, nggak harus diartikan pesantrennya harus gratis, ya tidak. Tapi bukan nyari keuntungan, bukan. Artinya begini, kan tetap kuburan itu ada yang jagain, ada. Butuh biaya perawatan, kan begitu. Tapi yang pasti apa? Orang kemudian merasa terbantu daripada nguburin jauh-jauh segala macam, dia bisa nguburin di tempat yang dekat. Kalau masalah pengenaan biaya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Jadi jangan diartikan, tapi tadi wakaf itu dikenakan biaya untuk peruntukannya. Saya kasih contoh. Dua orang kaya, pengen bangun masjid, gitu. Lalu kemudian saya bilang, Pak Haji ini daerah sini tuh yang dibutuhin apa sih sebetulnya? Wah orang sini tuh kalau beli bensin jauh Ustaz. Saya bilang wakaf SPBU aja, kata saya. Ya SPBU bukan berarti kemudian wakaf SPBU itu orang kalau isi bensin gratis, bukan. Ya isi bensinnya bayar, tapi hasil dari SPBU-nya itu kemudian dipakai kasih beasiswa orang. Dipakai kemudian bantu orang yang meninggal kasih dana subsidi kematian. Jadi dana hasil usahanya itu yang kemudian dikelola. Nggak masalah ya. Jadi patokannya wakaf itu pelepasan hak milik. Contohnya kayak di Al-Azhar. Azhar itu punya macam-macam. Azhar itu punya mall, punya pasar, bahkan punya kebun raya, ada kebun raya Al-Azhar itu ya. Jadi jangan diartikan kalau wakaf itu harus masjid, tidak. Ya penghasilan dari pasar, penghasilan dari mall, penghasilan dari apa? Lahan-lahan yang disewa masyarakat, yang disewa pemerintah, itu yang dipakai buat gaji dosen, dipakai buat kasih beasiswa mahasiswa begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi sekali lagi untuk masalah lebih baik mana tentu tetap sesuai kebutuhan. Sebab kadang-kadang begini, orang suka banding-bandingin antara wakaf dengan sedekah biasa. Saya kasih contoh, wakaf itu kan biasanya barang-barang yang pemanfaatannya jangka waktu lama. Masjid, wakaf karpet dipakai jangka waktu lama. Ke masjid wakaf seperangkat sound system, infocus misalnya, kepake jangka waktu lama. Wakaf keramik, kepake dalam jangka waktu lama.
Tapi kalau air minum kan kita sebutnya bukan wakaf. Air minum kita sebutnya adalah sedekah. Orang itu kadang-kadang suka banding-bandingin sedekah sama wakaf. Ya sudahlah, apa namanya, nggak usah. Sedekah lah, wakaf aja. Kalau wakaf kan pahalanya mengalir itu kalau dipakai ibadah. Ya. Jadi kalau saya tanya, ya misalnya begini, orang pengennya wakaf semua. Ibu pengen bikin acara PHBI, nggak ada yang mau nyumbang itu, nggak ada. Ngapain beli air? Air sekali habis ini, nggak wakaf ini, nggak. Udah saya nanti nyumbangnya saya kasih mikrofon aja. Lalu masalahnya orang nggak makan mikrofon ini, nggak ya. Maka patokannya tetap sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan peruntukan. Tapi kelebihan wakaf itu tadi, pahalanya mengalir, makanya wakaf itu yang tepat guna. Saya kadang-kadang mohon maaf itu, banyak saya temukan, terutama di masjid-masjid. Orang wakaf mushaf banyak sekali. Saya kemarin nolak mushaf itu, 300 eksemplar, saya tolak. Karena saya pikir santri saya sudah cukup dan di masjid musola sekitar juga sudah banyak. Saya bilang tolong salurkan di tempat-tempat lain yang mungkin belum ada. Saya bilang begini, kalau emang mau, jangan mushaf. Kasih saya uang, saya distribusikan untuk guru-guru ngaji, saya bilang. Cuma orang itu mikirnya lebih baik mushaf, Ustaz. Karena wakaf, pahala jariah. Lu justru kalau ada yang baca itu, wakaf itu kalau ada yang baca. Masalahnya yang ada di masjid-masjid itu teronggok begitu saja, dibaca paling Ramadan, dibaca. Sebagian masjid yang kalau malam Jumat ada Yasin, ya kebaca juga. Yasinnya doang kebaca, itu ya. Jadi patokannya sederhana, ya pemanfaatan, mana yang paling dibutuhkan, mana yang paling diperlukan itu ya. Wakaf itu, nah tujuannya sama seperti bersedekah, bedanya adalah jangka panjang. Wakaf itu dua macam. Ada namanya wakaf ahli. Wakaf ahli itu adalah wakaf yang sifatnya untuk keluarga, wakaf ahli. Misalnya orang tuanya bikin tanah wakaf kuburan untuk keluarga Bani Fulan. Tanah ini nggak diwariskan, tanah ini nggak bisa dijual, tanah ini nggak bisa dihibahkan, tanah ini menjadi wakaf, menjadi objek wakaf untuk pemakaman, tapi peruntukannya hanya keluarga Bani Fulan. Wakaf pemakaman Bani Fulan. Wakaf itu, ya. Nggak masalah, ya nggak masalah. Ada wakaf yang namanya wakaf khairi. Kalau wakaf khairi itu peruntukannya lebih banyak orang, peruntukan. Jadi bedanya hanya di peruntukan. Kalau terbatas hanya pada keluarga disebut wakafnya wakaf ahli. Kalau peruntukannya untuk orang banyak disebut wakafnya wakaf khairi. Ya. Misalnya wakaf buat masjid, bangunan, pondok pesantren. Nah, ini juga disebut wakaf khairi ya, bukan wakaf ahli. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhal. Mohon tanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya tetangga, terus dia mewakafkan tanah untuk membangun MI. Udah lama tuh ya. Terus pas yang mewakafkan itu orang tuanya itu meninggal. Terus anak-anaknya menuntut minta dibayar. Gimana tuh Pak Ustadz hukumnya? Ya, ini kesalahan di prosedurnya. Kesalahan di sisi prosedur. Itu kemungkinan besar wakafnya wakaf lama, wakafnya wakaf lisan, bahkan mungkin wakafnya wakaf yang tidak terlegalisir. Wakaf itu prosedurnya sekarang begini. Orang tidak bisa wakaf lisan, tidak bisa. Kenapa wakaf lisan itu tidak bisa? Manusia nggak bisa dipegang ngomongannya, nggak bisa. Jangankan nunggu dia mati, dia hidup aja ditarik lagi bisa, gitu kan, bisa. Berapa banyak orang yang memberi,
ketika kemudian kalah pilihan, dicabut lagi itu. Ke musola kasih karpet, ke musola kasih sound system. Ternyata kalah pilihan, diambil lagi itu, diambil lagi. Mohon maaf, bukan jauh-jauh, bukan. Masih di Tangerang itu ada itu ya. Jadi saya dulu pernah ngajar di musola situ, dulu pernah ngajar. Sekarang sudah enggak, saya dapat laporan. Ustadz kemarin gara-gara kalah bapaknya, diambil lagi sound systemnya itu, diambil. Jadi nggak usah nunggu mati itu, nggak usah. Jadi yang paling penting itu pertama legalitas. Yang pertama apa? Kalau memang pengen wakaf, dibawa ke KUA. Yang pertama. Ya. Di KUA itu nanti ada yang namanya pencatat wakaf. Ada pencatat wakaf, ada. Nanti akan ditanya tanahnya milik siapa, alas haknya dulu. Tuh. Ya. Ini alas haknya apa? Alas haknya misalnya sertifikat. Alas haknya misalnya girik. Alas haknya misalnya AJB. Alas haknya dulu ditanya itu. Yang kedua akan ditanya ahli waris, keluarganya siapa. Saya belum lama itu wakaf tanah 850 meter buat pesantren. Bukan duit saya, bukan. Kebetulan aja belinya atas nama saya begitu kan. Jadi saya wakafkan. Itu pas mau saya wakafkan itu saya tanya, istrinya gimana Ustaz? Setuju? Dipanggil ahli waris semua, yang kira-kira tidak bakal ada apa sengketa atau konflik, baru dilakukan namanya ikrar wakaf. Jangan sampai kemudian ahli waris ditanya sudah oke, sudah segala macam, lalu kemudian apa namanya dijadi sengketa setelah yang mewakafkan meninggal. Nanti KUA nerbitkan namanya akta ikrar wakaf. Ini belum punya kekuatan hukum. Baru awal proses. Akta ini yang kita bawa ke BPN untuk nanti diterbitkan sertifikat wakaf. Kalau sudah sertifikat wakaf, sudah punya legalitas hukum. Kalau sudah punya sertifikat kok dituntut, berarti dulu proses ikrarnya belum tepat. Ini yang masalah dua hal. Satu prosedur, kedua pengelola. Saya selalu bilang, nazir wakaf jangan pribadi, jangan. Nazir wakaf pribadi, orangnya meninggal, kadang-kadang diwaris. Ini yang masalah nih. Saya mohon maaf, saya punya tanah. Saya wakafkan buat MI. Saya serahkan kepada Ustadz Fulan. Lalu kemudian, saya meninggal. Ustadz Fulan yang ngelola wakaf MI meninggal juga. Keturunannya dia yang meneruskan ngelola MI. Keturunan saya cemburu. Enak bener dia yang dapat untung, gua kagak. Kan gitu. Maka nazir itu dilaporkan, diupdate per 5 tahun. Nazir itu. Maka nazir itu diusahakan badan hukum. Jadi nazirnya bukan perorangan, tapi yayasan yang mengelola sekolah. Siapapun yang ngurus yayasan berarti dia nazirnya. Tidak person to person, tidak. Patokannya begitu. Jadi biasanya kalau ada objek sengketa itu memang prosedurnya ya. Ahli waris tidak libatkan sejak awal begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, misalnya kita niat wakaf untuk pengajian tahfiz Al-Quran. Dalam perjalanannya, kita udah wakaf kan ini. Dalam perjalanannya tidak maju lah gitu. Orang berminat kurang itu atau ada saingan yang lain. Apa bisa kita rubah fungsi itu ke tempat lain, misalnya jadi pendidikan sekolah biasa gitu. Dan itu apakah haknya itu hak yang mewakafkan atau hak atau usul saja bisa? Terima kasih. Oke, baik. Jadi kan ada dua pihak sebetulnya ya. Pihak pertama wakif. Wakif ini adalah pemilik lahan misalnya, pemberi donasi, ini wakif. Yang kedua pengelola lahan wakaf, disebutnya nazir. Itu bukan milik dia, bukan. Cuman dia yang dipasrahi, diserahkan kemudian ngelola wakaf. Bisakah kemudian peruntukan wakaf ini kita rubah? Bisa-bisa saja, nggak ada masalah. Itu banyak contoh yang awalnya musola, wakaf musola, dirubah menjadi masjid. Itu bisa, nggak ada masalah.
Tapi jangan yang awalnya wakaf buat pendidikan diganti dirubah jadi ruko. Jangan. Jadi peruntukannya saja. Awalnya buat rumah tahfidz begitu. Lalu kemudian, wah ini kayaknya kok orang sini butuhnya bukan tahfidz, mungkin sekolah yang lebih lebih dibutuhkan. Ya nggak apa-apa, dilakukan ikrar ulang. Kalau masih ada wakifnya, wakif yang bersangkutan dengan persetujuan nazir ya, itu dilakukan ikrar ulang. Ini saya wakafkan ganti jadi madrasah atau sekolah. Bagaimana kalau wakifnya sudah meninggal? Ya ahli waris wakif dengan nazir disertai biasanya KUA dan perangkat kelurahan. Itu nanti ada namanya ikrar ulang wakaf. Itu biasa ya. Nggak apa-apa, boleh dilakukan ya. Ada pertanyaan yang lain? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya melenceng sedikit nggak apa-apa Pak Ustadz ya. Begini Pak Ustadz, saya itu kan punya adik 5 ya Pak Ustadz ya. Jadi adik saya yang kelima itu laki-laki. Sedangkan adik saya yang perempuan itu 3. Nah ini masalah ini pertama yang adik saya laki-laki itu kan memang beliau berhenti kerja karena memang mengurus keuangan ibu ya, karena memang ibu kan sekarang tinggal sendiri dan mengurus pesantren. Lalu adik yang perempuan 3 itu memang nempatin kontrakannya ibu, jadi ibu itu punya kontrakan banyak, setiap bulannya disetorin, biasanya sesuai gitu Pak Ustadz ya. Jadi setelah adik yang laki-laki itu dapat mandat itu, jadi uang kontrakan itu enggak sepeser pun ke ibu. Selama ini ditutupin sama adik itu ya. Udah ada ibu, padahal dari uang dia sebisa mungkin Pak Ustadz ya. Nah lama-lama kan ibu tahu itu karena memang harus ada laporan gitu Pak Ustadz ya. Kalau memang mereka mau pakai, ibu biasanya boleh. Nah ini tidak ada konfirmasi Pak Ustadz. Nah dari situlah ibu histeris dan jatuh sakit Pak Ustadz. Ini sebetulnya gimana ya Pak Ustadz ya solusinya? Sedangkan pernah dikumpulin untuk diajak bicara bareng-bareng Pak Ustadz ya. Udah jadi ibu ngasih dalam satu. Jadi yang ada 8 pintu ibu kasih 2. Jadi ada yang satu lagi 4 pintu ibu kasih 2 gitu. Yang satu lagi juga sama, jadi biar tetap setor ke ibu, karena ibu kan masih ada. Nah, realitanya Pak Ustadz, kita sebagai kakak sudah menasehati sebisa mungkin. Tetap pendiriannya itu buat dia semua. Sedangkan kan ibu masih hidup Pak Ustadz ya. Sedangkan yang laki-laki itu tidak bisa berbuat apa-apa Pak Ustadz, karena memang lebih galak adiknya daripada kakak. Ya saya juga sebagai kakak bingung Pak Ustadz ya. Mohon solusinya dari Pak Ustadz. Syukran Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau solusi saya nggak bisa kasih itu ya. Nah saya nggak kenal masing-masing. Tapi kalau jawaban fikih saya bisa kasih. Dalam kitab fikih aja Ya. Pak Ustadz. Kalau jawaban fikih sederhana. Anak yang sudah dewasa itu sudah tidak menjadi tanggung jawab orang tua. Tidak. Anak kok udah kawin, udah dewasa, udah segala macam. Orang tua kasih itu sudah bukan nafkah namanya. Orang tua kasih itu namanya ihsan. Baiknya orang tua pada anak, begitu. Namanya ihsan. Jadi kalau kemudian, ini kalau dibalik benar. Orang tuanya sudah tua renta, tinggal dikontrakan punya anaknya, nggak mau bayar. Udah bener itu emak kayak begitu, udah bener. Ngapain bayar kontrakan punya anaknya dan memang emaknya nggak mampu misalnya, udah bener. Anak wajib nafkahin ibu, kan gitu. Ini sekarang nggak begitu kan? Nah, jadi kalau secara fikih tidak ada tanggung jawab orang tua nafkahin anak sesudah dewasa, tidak ada. Tapi orang tua saya sudah kasih 2 pintu, itu namanya hibah berarti ya. Sudah bukan nafkah lagi, namanya hibah.
Kalau sudah dikasih 2 pintu tapi 6 pintu sisanya masih dikuasai, mohon maaf, kalau secara fikih namanya gosop. Gosop itu menguasai yang bukan miliknya, gitu saja. Kalau ditanya haram atau tidak, ya sudah pasti haram itu, sudah pasti haram itu. Nanti dihitungnya gimana? Ya dihitungnya hutang itu, harus dikembalikan. Kalau urusannya fikih, perdatanya begitu. Jadi nanti seandainya mohon maaf, dijadikan tagih-tagihan, ya tinggal dihitung aja berapa lama menguasai dan berapa lama harus bayar. Makanya kalau solusi terbaiknya itu, kalau dalam fikih suluh. Suluh itu damai. Damai itu misalnya kumpul semua keluarga, cari keluarga yang lebih tua yang kira-kira omongannya didengar. Kalau nggak didengar, cari pengacara aja begitu ya. Itu yang kira-kira lebih lebih barangkali sama abang pamannya nggak takut, sama pengacara takut begitu kan. Jadi patokannya suluh saja, damai saja. Jadi kira-kira anak ini dikasih berapa, orang tua juga tanazul. Tanazul itu melepas haknya, biasanya begitu ya. Jadi kalau secara fikih orang tua sudah tidak punya kewajiban nafkahi anak, sudah tidak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, pertanyaan yang lain silakan. Ya, silakan. Oke, baik ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini mungkin tentang kuburan tadi. Tentang kuburan. Saya pernah dengar gini, lebih baik kita dikebumikan di pekuburan umum daripada keluarga. Alasannya, kalau ke kuburan umum itu banyak yang mendoakan. Kalau yang datang itu setiap datang membaca Assalamualaikum itu semua dapat pahala. Tapi sangat rugi kalau di kuburan keluarga yang hanya beberapa orang, itu gimana fikihnya, Ustaz? Makasih. Ya sebetulnya mau dikuburkan di mana asal bukan di tanah milik orang lain, itu saja. Ya. Kalau soal doa itu, saya contohnya, orang tua saya itu sebetulnya masih punya hak dikuburkan di masjid. Jadi orang tua itu dulu sempat punya omongan, kalau meninggal itu dikuburkan di samping masjid karena keinginan orang tua begitu. Tapi keluarga ini sepakat, itu kan dulu. Ketika pesantren kami sempat nggak ada santrinya, orang tua punya omongan begitu. Ketika sudah ada santri, apalagi ibu dimakamkan di pesantren, maka kami keluarga sepakat makamkan abah di pesantren, karena alasannya, kalau di pesantren mah sampingnya emang madrasah, anak ngaji tiap hari begitu kan gitu. Jadi tanpa dimintain doa pun ya sudah dapat keberkahan doanya begitu. Tapi sebenarnya sederhana. Kita sebut di pemakaman umum lebih baik itu ya disebut baiknya ketika ada yang ziarah. Kalau nggak ada yang ziarah kan sama saja begitu. Ini pemakaman umum sih, tapi yang ziarahin juga nggak ada, yang sama saja begitu. Jadi terserah mau dimakamkan di mana, cuman biasanya kalau di pemakaman keluarga itu nanti bukan cuma unsur ziarahnya, ada unsur silaturahimnya begitu. Jadi ziarah bareng lebaran, ketemu dengan siapa. Kalau saya sederhana, mau di pemakaman umum ya silakan, mau di wakaf keluarga silakan, asal jangan di tanah milik orang lain, begitu saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Izin Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan karena kajian pada kali ini mengenai wakaf, gitu. Saya terkait dengan wakaf. Ini permasalahannya seperti ini Pak Ustadz ya. Di tempat saya ya, itu ada musola diwakafkan oleh si Fulan ketika dia masih hidup, Pak Ustadz. Ya, permasalahannya seperti itu. Musola itu jadi kan atas ya sumbangan masyarakat sekitar. Nah, ketika si Fulannya meninggal, ada adanya jadi itu musola dijual separuh akhirnya Pak Ustadz. Musolanya tinggal separuh. Nah, yang ingin saya tanyakan,
itu secara hukum fikih yang beramal itu karena musola itu kan awalnya utuh Pak Ustadz ya. Jadi tinggal separuh gitu karena dijual. Ya itu sengketa dari adik-adiknya itu. Nah secara hukum fikih itu seperti apa Pak Ustadz? Untuk yang beramal itu seperti apa? Untuk yang keluarga yang mengelola itu seperti apa? Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekali lagi ini kaitannya sebetulnya kesalahan prosedur, ya prosedur. Ya. Jadi yang perlu dilihat sebetulnya peruntukan lahannya berapa luas untuk musola. Banyak kasus, nih saya wakafin tanah ini buat musola, itu mohon maaf tidak sah karena tidak menyebutkan berapa luas. Makanya ketika ada legalitasnya itu disebut itu. Bahwa mewakafkan musola seluas 120 meter dengan batas utara apa, batas selatan apa, batas timur apa, batas barat apa. Yang kedua, seperti tadi saya katakan prosedur, orang tidak bisa mewakafkan begitu saja tanpa persetujuan ahli waris, nggak bisa. Mungkin pikirannya benar, pikirannya begini. Duit-duit saya, tanah-tanah saya, harta-harta saya, ngapain saya mikirin anak saya? Ya enggak begitu. Karena kalau wasiat pun, wasiat itu hanya berlaku maksimal 1/3 total aset. Kalau yang kita wakafkan melebihi 1/3 total aset, itu nanti harus ditanya ahli warisnya ridho apa enggak. Yang jadi masalah, kalau saya tangkapkan begini, diwakafkan sama abangnya, dijual separuh sama adiknya. Jangan-jangan tanah itu milik bapaknya, belum utuh milik abangnya. Jangan-jangan. Adiknya kemudian merasa, gue belum dapat waris kok, tanah udah diwakafkan. Jadi yang belum selesai di internal keluarganya. Jadi kalau ditanya sebetulnya secara fikih itu kesalahannya di prosedur, di awal. Jadi kalau misalnya kesalahan dari awal itu tadi, di KUA, dikumpulkan ahli waris, ketahuan ini miliknya milik siapa toh? Ini milik bapak, belum dibagi, nggak bisa itu. Harus kemudian ada kesepakatan ahli warisnya dulu begitu ya. Tapi kalau ditanya apa hukumnya menjual separuh musola tadi, kalau memang keyakinan adiknya itu bukan objek wakaf ya sah. Yang jadi masalah tuh kan legalitasnya mana itu? Ada nggak yang menyebutkan berapa ratus meter? Karena kalau hukum yang kita lihat bukti fisik. Punya kita saja, diserobot orang, orangnya yang punya surat, itu kalau secara hukum ya menang dia. Gitu. Meskipun kalau hukum akhirat nanti yang tidak berhak itu berarti dosa, gitu saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, Ya. boleh tidak kita memberikan sebuah kain kapan atas nama orang tua kita ke musola atau ke masjid? Contohnya kita di perkampungan, kan di perkampungan itu orang-orang terbatas dengan iuran. Gimana kita kalau misalkan kita mau memberikan apa itu wakaf atau sedekah kain kapan ke masjid atas nama orang tua kita? Setelah itu kain kapan itu kan digunakan untuk orang-orang yang telah meninggal. Maksud saya, ketika kain kapan itu dipergunakan untuk orang-orang yang meninggal, itu boleh tidak? Kalau sudah dipergunakan itu diganti lagi ke musola. Itu boleh nggak Pak Ustadz? Itu disebutnya sedekah apa wakaf? Jadi kalau dia make dia harus ganti. Iya, jadi diganti lagi ke musola. Jadi biar seterusnya itu ada kain kapan lagi. Jadi untuk menolong orang itu, kadang di perkampungan itu orang yang meninggal malam itu harus nunggu siang. Oke. Iya, karena pasar itu kan belum buka Pak Ustadz. Oke, baik ya. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Oke ya. Jadi kalau secara wakaf, dia wakaf kepada musola. Bukan kepada orang yang sudah meninggal. Bukan. Dia wakaf kepada musola, itu sah, nggak ada masalah. Cuman kemudian peruntukannya bikin syarat.
Misalnya bikin syarat supaya stoknya tetap terjaga, maka kemudian itu nanti bukan kaitan dia dengan orang yang meninggal. Kaitannya musola. Ketika diwakafkan untuk musola, sudah menjadi haknya musola. Musola kasih syarat kepada orang, boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau dia kepada musola ya niatnya wakafkan ke musola, gitu saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya Pak Ustadz tentang wakaf ya Ustadz. Jadi orang tua saya itu pernah wakafkan dispenser di musola gitu kan ya. Nah terus kalau misalnya dispensernya mati, terus pahalanya tetap ngalir apa gimana tuh Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sebetulnya saya tidak terima pertanyaan tentang pahala, tidak. Karena bukan panitia, bukan. Nah, yang tahu arus balik pahala itu cuman panitia. Cuman patokannya begini. Masjid Nabawi dibangun di masa Nabi, ya kan? Di masa Nabi pakai kayu, kurma, pakai pelepah, atapnya gitu. Pertanyaannya, sisa-sisa konstruksi di masa Nabi masih ada nggak? Nggak ada, udah renovasi, udah. Nggak ada bekas-bekas, nggak ada. Kalau bekas tempatnya ada. Pertanyaannya kira-kira Nabi masih dapat pahala apa enggak? Tuh. Itu sering terjadi debat polemik semacam itu ketika terjadi renovasi masjid atau rehabilitasi masjid, sering. Saya itu waktu di kampung saya, masjid namanya Lusto, itu akan dibangun. Waktu itu orang tua saya, ketua masjidnya akan dibangun. Itu banyak sekali kemudian yang komplain. Dulu itu orang tua saya itu, wakaf semen kok. Ini mau dihancurin, berarti udah nggak dapat pahalanya, gitu kan. Kalau orang tua saya jawabannya sederhana, pahala bukan urusan kita, bukan. Kita pengen pahala, tanyanya panitia, kan begitu. Cuman patokannya sederhana. Yang paling penting itu adalah pemanfaatannya. Ada yang saking ketatnya, itu sampai begini. Karpet-karpet yang sudah tidak layak itu, kalau sudah tidak bisa dipakai di masjid itu, harus diserahkan kepada masjid lain yang membutuhkan, atau musola. Masalahnya masih ada nggak masjid musola yang pengen karpet rusak? Ada nggak? Udah nggak ada. Itu saking ada orang tuh yang ketatnya begini. Jadi nanti bekas puing-puingnya itu akan dilebur hancur, digabung lagi dengan adonan coran yang baru. Kata saya kok repot amat beragama gitu loh. Karena kalau soal pahala itu, maka tadi saya bilang tadi itu, yang kira-kira utuh bendanya atau bisa dimanfaatkan jangka panjang. Contohnya wakaf lampu gitu kan. Nggak mungkin lampu itu umurnya sampai 15 tahun, itu nggak mungkin. Ya 2 tahun, 3 tahun kemudian sudah mati digantikan dengan lampu yang lain. Kemudian kita ngomong, kalau gitu pahalanya udah kalau ngomong pahala sudah bukan domain kita, bukan. Nah, tapi yang pasti wakaf itu pemanfaatannya adalah jangka panjang. Sekian banyak orang yang wakaf di masa Nabi ikut bangun Masjid Nabawi, berarti pahalanya hilang karena sudah hancur semua itu ya. Jadi kalau pahala urusan panitia gitu saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kan kalau di masjid nggak boleh dalam masjid. Kalau lagi haid nggak boleh dalam masjid. Tapi kata penjaganya, Ibu ini ngajinya di bawah itu aula. Itu gimana bagi yang haid Pak Ustadz? Mohon diperjelas. Makasih ya Pak Ustadz. Oke. Satu, ada larangan Nabi melarang masuk wanita haid itu untuk
untuk apa namanya ke masjid. La uhillu li haidin wala nufasa dukhulal masjid. Ya. Nggak boleh. Itu cuma nanti beda pendapat. Yang dimaksud nggak boleh itu khawatir ngotori masjid atau tidak. Nah zaman Nabi kan belum ada apa namanya pembalut yang kira-kira lebih tahan lama dan nggak bocor. Kalau menggunakan pembalutnya sudah ada, tapi bentuknya ya nggak seperti sekarang. Pembalutnya sudah ada. Jangan dipikir zaman Nabi kemudian wanita haid keluar bebas bocor begitu, ya tidak. Tetap pakai. Makanya kalau di kitab fikih itu disebut itu pakai isobah atau pakai hirqah. Ya pakai. Ada pembalut, ya biasanya berupa kain begitu. Tapi kemudian rawan bocor dan tidak tahan jangka panjang gitu kan. Ya. Lah maka kemudian itu nanti jadi masalah kasus ketika orang sudah akan pulang dari umroh atau pulang dari haji, dia belum tawaf masih haid, itu gimana? Ibu berangkat misalnya umroh, sudah minum obat apa segala macam, telat, bocor juga misalnya tuh, bocor. Sampai sana kalau ke Madinah aman, kan bukan rukun umroh di Madinah. Cuma ya nggak bisa masuk raudhah gitu saja. Tapi kan nggak bisa masuk raudhah itu bukan rukun umroh, bukan. Tapi sampai Mekah masa mangap di hotel doang, kan gitu, ya kan? Maka nanti ketika udah waktunya pulang ini, tapi saya belum umrah itu gimana, gitu kan? Maka kemudian orang itu ikut pendapat yang disebut ada namanya tawaf darurat, yang penting kemudian dia pakai pembalut, yakin dia nggak bocor, sekedar dia tawaf dan kemudian dia pulang, boleh. Tidak boleh lebih daripada itu. Maka nanti kemudian ulama beda pendapat itu dalam dua hal. Satu, area apa yang tidak boleh dimasuki wanita haid? Masjid itu biasanya dibagi dua. Ada, kalau dalam fikih itu dibagi tiga malah. Ada namanya masjid, ada namanya harimul masjid, ada namanya rahbah, ada namanya mirfaq. Masjid itu area utama sholat, masjid. Dipakai iktikaf, dipakai sholat tahiyatul masjid, itu tidak boleh orang junub masuk situ, nggak boleh. Nggak boleh orang junub duduk di situ, nggak boleh. Kalau cuma lewat boleh, tapi duduk nggak boleh orang junub. Jadi jangankan yang haid dan nifas, yang junub saja tidak boleh. Itu area utama sholat. Yang kedua ada namanya harimul masjid. Harimul masjid itu bangunan yang nempel dengan masjid. Kalau masjid-masjid tua di kampung-kampung, biasanya masjid sebelah kanan atau kiri, itu ada bangunan lebih buat wanita sholat. Itu disebutnya adalah harimul masjid itu ya. Bangunan yang nempel dengan masjid, itu ulama beda pendapat, ada yang anggap itu masih masjid, ada yang anggap bukan masjid. Yang ketiga ada namanya rahbah, serambi masjid. Serambi masjid itu bukan masjid, wanita masuk situ masih boleh. Belum masuk pintu lah, kalau di Sari AC berarti belum masuk pintu, dia naik tangga itu kita sebutnya serambi masjid. Ada namanya mirfak. Mirfak itu halaman masjid. Kalau halaman pasti boleh. Jangankan wanita haid. Mobil aja boleh ada di halaman. Kan gitu ya. Gak ada masalah. Nah ini yang jadi masalah nanti. Kira-kira area bawah ini area utama sholat apa area fasilitas masjid? Nah, kalau yang anggap fasilitas, buktinya apa? Buktinya WC di bawah. Buktinya WC di bawah. Di bawah. Berarti bawah itu dianggapnya adalah area kemasjidan. Kalau ditetapkan ini fasilitas masjid, ketika ditetapkan begitu, maka wanita haid boleh masuk sini, boleh masuk. Yang punya hak itu siapa? Yang punya hak ya DKM-nya, pengelola. Ini kalau dianggap fasilitas, maka boleh. Karena kalau ini dianggap masjid, maka masjid diberakin, kan gitu. Masjid dikencingin, kan begitu ya. Makanya tadi itu apa namanya soal boleh dan tidaknya dua hal. Satu, area utama atau bukan. Ini yang pertama. Yang kedua, alasannya apakah karena rawan bocor atau tidak begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ada pertanyaan yang lain silakan Bu. Ada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menanyakan Ustaz.
Nah, kita kan mau merenovasi makam keluarga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mana dulu, nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mau tanya ini Ustadz, untuk wakaf, misalkan ada rumah yang kosong gitu ya Ustadz ya, lalu diminta untuk dipakai untuk TPA gitu Ustadz, tapi ada jangka waktunya gitu Ustadz, misalkan tiga tahun, atau rumah itu rencana mau dijual tapi belum terjual gitu, sampai dia terjual gitu. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih. Oke, ada yang namanya ibahah. Ibahah itu izin penggunaan. Izin penggunaan itu belum bisa dianggap wakaf, belum bisa. Ya. Ini biasa, orang-orang dulu itu biasa, ya. Udah apa namanya itu rumah lu pakai aja buat ngaji begitu, rumah pakai aja. Itu bahasa pakai aja, itu belum ada kata-kata wakaf itu, belum ada. Makanya kalau menurut fikih klasik itu penggunaan yang tidak selamanya tidak bisa dianggap wakaf. Tapi kalau ibadah, ibadah. Kalau ibadah kan dia mengizinkan orang untuk apa namanya memakai untuk kebaikan. Tapi ada konsep lain, ada dua konsep beda wakaf di masa sekarang. Contohnya duit. Kalau di zaman dulu duit itu nggak bisa diwakafin. Duit itu sedekah. Karena penggunaannya nggak bisa jangka panjang. Sekarang diistilahkan ada wakaf namanya wakaf tunai. Jadi duit bisa dianggap wakaf, tapi bukan duitnya. Ini duit dipakai lahan 0,5 meter, 1 meter. Tapi nyebutnya wakaf tunai. Yang kedua, ada namanya wakaf temporer. Ada. Jadi wakaf itu kalau menurut konsep sekarang ada dua memang. Ada wakaf mu'abbad. Kalau mu'abbad itu selamanya. Nggak ada batasan waktu, tidak ada. Masjid, fasilitas umum, sebagainya. Ada wakaf dengan hak yang terbatas. Wakaf mu'akkad namanya. Ya kayak tadi. Misalnya ini contoh. Ada sekolahan lagi direhab. Karena sekolahnya lagi direhab, maka kemudian orang nggak punya tempat buat belajar mengajar. Diizinkanlah. Udah, ini kontrakan saya 5 pintu jadiin kelas. Selama setahun nggak apa-apa. Nggak usah bayar. Itu berarti wakaf yang sifatnya temporer. Kalau menurut konsep ulama sekarang ada. Tapi kalau menurut kita adu pada dalil, biasanya akan disebut itu ibahah, izin penggunaan, tapi tidak termasuk dalam wakaf begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan warisan Pak Ustadz. Kebetulan sepeninggalnya ibu kami, kan ada pembagian warisan ya Pak Ustadz ya. Kami ada 5 bersaudara. Yang pertama laki-laki, yang adiknya 4 perempuan. Saat dikumpulkan kakak kami yang perempuan, warisan itu mintanya dibagi rata, tidak sesuai dengan fikih. Apakah itu berdosa Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu ditanyanya bukan pada saya. Pada abang yang laki-lakinya mau nggak? Dia setuju atas persetujuan dia. Kalau abang laki-lakinya mau, itu nggak dosa. Nggak apa-apa. Oh, nggak dosa ya, Yang Pak Ustadz? penting abang laki-lakinya paham. Iya. Hak kamu itu 2 kali lipat hak kami. Tapi misalnya bagi rata, kamu rela apa enggak? Oh, saya rela, nggak apa-apa. Itu. Iya, dia rela, dia rela. Kalau dia rela, setelah dikasih tahu haknya berapa, misalnya begini, kalau bagi rata dapatnya masing-masing 60 juta. Tapi kalau misalnya kamu pakai fikih faraid, kamu dapatnya 90, misalnya begitu. Dan milih tetap bagi rata ya nggak apa-apa, nggak ada Iya. masalah. Iya. Selesai. Yang penting ridho ya, nggak ada Ridho. masalah. Boleh, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai sini karena nanti ada bab hibah, ini agak cukup panjang juga, ya. Pak Ustadz, Ya, silakan. pertanyaan satu Pak Ustadz. Baik, silakan. Ya, ini berkenaan dengan penggunaan masjid ya Pak Ustadz. Apakah bisa dibenarkan melakukan kasidah ataupun hadrah di dalam masjid itu Pak Ustadz? Qasidah atau hadrah di dalam masjid. Di dalam masjid. Oke. Jadi begini. Dulu Rasul itu pernah Idul Adha.
Habis sholat id, orang-orang yang Afrika itu, yang negro-negro itu, pada ikut apa namanya nari-nari di masjid sambil bawa tombak, pakai dufuf, pakai rebana di masjid. Kemudian Rasul diam saja. Isa bahkan pengen nonton. Sayyidah Aisyah penasaran. Nabi, saya pengen nonton. Ya udah, di belakang saya, kata Nabi. Umar bin Khattab datang pengen marah-marah. Kata Nabi, "Baklum ya Umar." Umar, biarin, biar orang paham. Islam itu ya enggak galak-galak banget. Tapi Nabi melakukan izin itu bukan tiap hari. Ya lebaran Nabi izinkan. Kalau saya sederhana, kalau secara hukum, orang hadrah atau misalnya qasidah, kalau masjid itu kalau secara fikih asal tidak ada yang dilanggar. Maksudnya tidak taswis. Jangan gara-gara dia hadrah orang sholat nggak bisa. Jangan. Misalnya latihan hadrohnya jam 9 pagi, memang orang apa, atau pengajian di masjid, silakan saja, nggak ada masalah. Tapi kalau soal boleh dan tidak, itu kebijakan pengurus. Bedakan antara fikih dengan kebijakan pengurus. Fikihnya mungkin boleh, tapi pengurusnya nggak usah, ini bikin rame. Ya suka-suka pengurus, karena pengelolanya kan adalah nazir. Tapi ingat, hadrohnya atau qasidahnya isinya sholawat, pujian buat Nabi. Jangan janda di kolam, jangan. Ujuk-ujuk ikan dalam kolam itu bukan sholawat, itu bukan itu. Dinyanyikan di masjid, gitu kan? Ini yang masalah. Kalau kemudian dia apa namanya sholawat, dia apa namanya pujian, itu saya pikir biasa saja. Tapi yang repot kadang-kadang tadi itu, ya. Ala Bali itu bukan sholawat itu, Magadir bukan sholawat. Jangan setiap yang Arab kemudian dianggap sholawat, ya jangan begitu. Jadi kalau secara fikih boleh-boleh saja selagi tidak ganggu, jangan pas sholat jamaah. Tapi kalau secara kebijakan, ya tergantung pengurusnya, mengizinkan atau tidak begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Assalamualaikum. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا